Audio lovers, balik lagi sama gua Kevik. Kali ini kita nggak ngomong di depan, tapi kita udah di dalam mobil. Karena jujur gue udah cukup terkesima. Sorry nih sebelumnya, karena gue udah dengerin dulu di mobil, baru gue opening gitu loh. Karena cukup terkesima dengan sistem two-way murah. Gue udah bilang murah juga nggak murah gitu. Sistem two-way tapi suaranya itu mewah banget kayak three-way. Nah, di sebelah gue udah ada Ko Tenten lagi. Kita ketemu lagi, Ko. Apa kabar, Ko? Baik. Sehat ya, Ko? Ya, sehat. Oke, kita udah ketemu sama Ko Tenten. Beliau ini bangun mobil lama yang dulunya pernah dipasang elliptic core. Bener ya, Ko ya? Iya, benar. Dulunya pernah dipasang pernah pasang elliptic core di mobil Grand Livina ini. Seiring berjalannya waktu, Ko Tenten ini langsung membangun brandnya sendiri dan dia pasang brandnya dia juga. Boleh dijelasin, Ko? Di mobil ini yang terpasang sistemnya itu apa, kok? Oh gini ya, mobil ini pakai two-way nanotech yang line up yang paling rendah, terus sama subwoofernya juga yang paling rendah, sama DSP yang nanotech N8P. Dia itu 6 channel kali 90 watt. Jadi sistem ini simple ya, cuman two-way plus sub sama satu MDSP tanpa, inget ya, tanpa power tambahan. Jadi cuma satu tok udah. Jadi cuman aku pakai head unitnya Sony, pakai kabel optik juga nanotech ke prosesor langsung, dari prosesor udah terus keluar ke speaker. That's so simple. Tuh ya, sesimpel itu. Makanya kenapa two-way simple, karena udah nggak pakai monoblok lagi, nggak pakai power tambahan lagi, semuanya itu dari MDSP. Jujur gue kaget pertama kali karena denger suaranya itu, oh ini kok kayak pakai power ya. Berarti kan DSP itu sendiri, DSP-M itu sendiri powernya gede kan? Lumayan, 90 watt kelas AB gini, yang berada di pasaran umumnya kelas D. Kalaupun ada yang kelas AB paling cuma 50 watt, 55 atau cuma 60. Kalau ini bener-bener 90. Nah, makanya channel 56 nya aku ngedrive untuk subwoofer itu di bridge, itu powernya cukup gede. Makanya aku pakai pakai subwoofer nanotech yang line up terendah, itu dia bisa ngangkat. Dan surprisingly suaranya ngefull banget sih. Oke. Jangan berharap kalau misalkan box lu benerin dulu. Benerin boxnya lu dulu. Jadi jangan sampai kalau misalkan box lu udah salah, box subwoofer maksud gua. Box subwoofer lu tuh udah salah, terus ngarepin suara subwoofer yang wah dan tight, lu nggak bakal ketemu. Benerin dulu box subwoofer lu, baru bisa. Iya, bilangnya ini kan subwoofer yang tipe terendah kan? Iya betul. Tapi nggak kalah sama yang bermerek. Udah gak usah lama-lama, kita coba dengerin dulu deh suaranya itu gimana. Kita mau present ke lo. Dan audio lovers yang request lagu, gua kasih denger lo satu lagu yang lo request.烟花一场，灿烂之中再生灿烂，繁华若梦短暂，却是听悲歌一场，苦难里头有场苦难。起床啊，乡路漫长。
Gimana audio lovers? Itu sulingnya, kucennya, terus sama tadi di belakang itu ada sedikit ambient ketukan sama percikan kalau nggak salah, sama kerincingan ya kok ya. Ya. Bisa sepowerful ini kok. Iya, karena ini kan speaker kan emang didesain untuk di mobil ya. Jadi aku ini nyeting sih sebenarnya simple aja sih, cuma main cutting, cari frekuensinya yang oke tanpa EQ. Jadi energinya emang full banget sih, emang full banget energinya. Oke, sorry nih, kalau misalkan gua harus tanya ini gitu loh, gua nggak mau nahan. Oke, ada plus dan minusnya waktu yang tadi kita ngobrol kok. Ada plus sama minusnya. Kalau misalkan lu nguber ini, yang ini pasti lu korbanin. Kalau nguber ini pasti dikorbanin. Boleh dijelasin lagi gak kok audio lovers? Jadi gini ya, kalau misalnya ya mau cari staging imaging yang sangat luar biasa rapi, biasa sacrifice-nya itu energinya hilang. Jadi seolah-olah suaranya rapi kok kayak nggak dapet dynamicnya gitu. Nah kalau misalnya settingan pure nggak pakai EQ, kalau misalnya cuttingnya oke, kabinnya juga mendukung segala macam ya, treatmentnya juga mendukung, itu suaranya terdengar bisa lebih natural. Nah tapi balik lagi, installer lebih reference kemana gitu. Kalau dia jago EQ, jago nyolongnya juga akan bisa perform juga. Tapi kalau misalnya EQ-nya gila-gilaan, setahu aku ya, energinya hilang. Jadi suara tuh nggak powerful kesannya. Aku kan pakai MDSP dalam tanda kutip, ya istilahnya kan powernya nggak gede, walaupun 90 watt tapi bentuknya juga nggak gede, kecil, efisien gitu. Bisa bersuara kayaknya sangat powerful ya itu karena nggak diapa-apain gitu. Di settingannya cuma main polosan. Nah gimana untuk jenekin? Ya kita pakai treatment untuk jenakin yang liar-liar itu gitu. Oke. Nah yang dimaksud sama Kotenten yang ngejinakin liar-liar itu apakah seperti ini kok? Ya. Nah, ada misalnya ada stiker gitu ya, nano stiker gitu kan. Dia buat di area mid. Terus misalnya ada nano diamond, dia untuk focusing sama untuk di high frequency biar bisa sparkling. Nah, terus juga ini ada nano resonator juga untuk naikin staging gitu kan. Staging imaging. Makanya suaranya kan agak lebar kan. Aku tiap sisi kacanya aku pasang biar kesannya itu mewah dan lebar. Jadi soundsetnya tuh berasanya itu luas gitu. Oke. Tapi tergantung sesuai kebutuhan. Yang senengnya luas ya taruh begitu. Dia agak open. Kalau misalnya mau benar-benar focusing ya udah taruhnya di bagian tengah bagian aja. Area tengah aja. Tengah aja gitu. Oh ya tadi si Saka ada nanya, kenapa Peter Nanotech tadi bisa suara midnya gampang sekali kurang lebih naik gitu ya. Naik. Jadi gini, Peter Nanotech ini kan ada chamber nih, dia bisa di cutting tuh rendah. Nah sekarang kita setting ini cutting di HPF-nya itu di 3400 cukup rendah gitu. Dan umumnya Twitter yang bagus dalam tanda kutip mahal baru bisa di cutting rendah tapi tanpa suaranya ngepick. Itu yang membedakan Twitter yang bagus sama yang enggak gitu. Terus nih audio lovers, jadi kalau misalkan boleh gue simpulin tuh dari awal, yang kok apa yang disacrifice, apa yang lu mau menangin, apa suaranya apa, balik lagi ke reference audio lovers semuanya. Jadi makanya setiap workshop, setiap installer mereka itu membuka yang namanya konsultasi. Jadi audio lovers itu selera lu seperti apa, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya bilang sama installernya, ngomong sama installernya. Jadi ya kalau customer ya gak usah ngejelekin toko satu sama lain gitu. Jadi setiap installer itu mereka pasti bisa. Gue berani jamin mereka itu pasti bisa, mereka itu pasti sanggup yang namanya memenuhin permintaannya lu orang semua. Jadi gak usah pindah-pindah dulu, coba tes dulu, misalkan cocok ya silakan. Kalau misalkan masih cocok di sana, masih bisa dibicarakan, masih bisa dikonsultasikan, ya udah stay di sana. Kalau nggak cocok ya mau nggak mau cabut lah. Oh, terus oke kok kita dengerin lagi lagu yang kedua. Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon Raven and me. And me. Oke, gimana The Lovers di lagu kedua ini? Yang rada Jay-Z, yang rada kalem banget suaranya, terus yang dia kayaknya cuma instrumen itu hanya gitar, terus sama piano, sama apa tuh, pianika kalau nggak salah ya, suara tiup itu. Nyanyinya pelan kok, Iya. tapi energinya Iya. powernya gimana gitu. Gue susah explain nih, tapi Iya. ya moga aja The Lovers bisa kedengeran lah hasil suaranya kayak gimana. Silakan komentar di bawah. Dari tadi kan kita ngomong two-way murah. Harganya berapa sih kok? Untuk tweeternya 5 juta ya retailnya, sama mid bassnya juga 5 juta. Nah, sebentar aku ambil ya barangnya ya, kasih lihat ya. Oke. Oke, ini twitternya ya. Ini di lubang-lubangnya nih ada logo Nanotech-nya sih. Iya. Nah, gini yang membedakan ya Twitter biasanya umumnya, kalau Twitter mahal itu nggak keluar kabel umumnya ya, nggak keluar kabel, pakainya terminal. Kenapa aku request dari Nanotech itu nggak pakai kabel? Jadi no colorasi, no coloration. Kalau yang keluar kabelnya bagus, kalau keluarnya kabelnya ya biasa, busuk. ya udah suaranya biasa, atau busuk ya busuk gitu. Nah, tapi dari terminal ke voice coil itu aku juga pakai kabel spesial sih. Oke. Gitu. Benar-benar yang timbernya kalau menurut aku untuk orang Indo itu cocok. Terus timahnya juga ada spesial khusus dari timah Jepang juga gitu kan. Iya. Jadi ini Twitter walaupun harganya 5 juta tapi bisa bersuara sangat baik lah. Punya kontrol yang bagus, high-nya juga extend, bisa di-cut juga agak bawah. Nah, khususnya untuk misalnya kayak two-way gini. Kalau kita cut agak bawah, mid bass tuh naik ke atasnya tuh gampang jadinya. Iya, paham. Kalau cutnya Ketemunya tinggi, cepet. yes gitu. Jadi suaranya kalau tadi si Koyusak bilang, kayaknya suaranya full banget nih kayak three-way, ya itu karena dia di-cutnya agak bawah. Oke, ini di Twitter udah beres ya. Ini mid bass. Nah, mid bassnya ini mungkin mengingatkan brand dari Eropa. Ya, sekitar 20 tahun yang lalu dia pakai paper begini gitu ya. Orangnya bilangnya dulu namanya kulit jeruk gitu ya. Saya nggak usah sebut brandnya. Nah, ini mirip sih sebenarnya. Cuman yang membedakan, lihat tuh ada sedikit mengkilatnya, ada special coating. Jadi emang ini didesain ya untuk otomotif. Oke. Yes. Buat lebih durability. Satu itu, terus kedua, kalau misalnya di mobil, kita kan kalau misalnya ngedenger speaker mid bass tuh posisinya begini nih di pintu kan, Iya. bukan ngadep di depan kita kan. Nah, itu yang membedakan speaker didesain untuk otomotif sama enggak. Dia emang didesain untuk begini biar naiknya juga gampang.
Makanya ada beberapa driver speaker yang sangat mahal, tapi tidak didesain untuk di otomotif, susah nyarinya. Bukan karena itu speaker kurang, tapi penempatannya itu berbeda. Dan ini 100% didesain untuk otomotif, untuk durability apa segala macam. Gitu. Dan satu lagi juga pakai terminal juga, tinggal kabel masuk, tinggal dibaut udah beres. Sistem sekun. Yes, gitu. Oke, nih satu lagi kok, mungkin ini di luar pertanyaan, di luar konteks. Ini buat audio lover semua nih, dari sudut pandangnya Kotenten, emang perbedaannya apa yang disolder sama disekun? Apakah perbedaan warnanya? Aku sendiri ya, aku pribadi ya, menurut aku solder yang paling baik, solder yang paling mahal itu nggak bakal bisa lawan tanpa solder. Jadi menurut aku solder yang terbaik itu apa? Yang nggak usah disolder, sistemnya sistem jepit, no kolorasi gitu. Nah, sampai akhirnya kita butuh untuk disolder, ya itulah kita cari warna suara yang cocok buat kita. Solderan pun mempengaruhi suara ya. Iya. Dan ini juga Kotenten, gue yakin pemilihan grill ini juga Kotenten sampai nyari juga dong. Iya dong. Pasti ada maksud dan tujuannya gitu loh. Nggak mungkin kan istilahnya ini telanjang gitu aja kan, nggak mungkin. Pasti Koko bikin grillnya dan ini didesain juga, pasti ada fungsinya kan. Iya betul. Untuk dispersinya nggak terhalang lah. Udah pas dia bermain, dia tuh grill itu bukan menjadi penghalang. Terus mid bassnya kok di harga berapa? 5 juta. Itu 5 juta, ini 5 juta. Cakiau. Jadi 10 juta murah lah, 10 juta mah murah lah. Ya oke lah. 10 juta murah lah. Oke. Terus di SPM-nya? Di SPM-nya itu 15 juta. 25. Iya. Subwoofernya 3.750.000. Udah jadi berapa? 28,5 ya? Bisa lah. 28,5 ya, tinggal head unitnya mau pakai apa. Aku kebetulan kan ada stok Sony Hi-Res, ya udah pakein aja Sony Hi-Res gitu. Itu kalau mau pakai head unit double din misalnya yang high end, yang Android kayak Asuka, BM2 juga itu juga oke, bagus juga suaranya. Dan atau mau pakai Alpine juga oke. Oke, di SPM Koko nih, itu di bisa pakai reset. Tadi Koko ada sebut pakai optik ya? Iya, aku pakai optik. Bisa pakai optik juga. Masih ngajak perang. Expander lebih ngajak perang sih sebenarnya. Ya, yang ini asal bunyi lah. Expander lebih ngajak perang sih. Cuma oke, sekarang kita bicara subwoofer. Kenapa kok bisa bilang ini tipe terendah? Tapi menurut gue sih nggak serendah itulah. Masih bisa. Gue berasa tightnya masih dapat. Bulatnya masih dapat, dan tadi ada sedikit ya bukti ya dengan setting yang tepat, gue berasa ada rumble-nya. Kita bicara subwoofer kok.
Bedanya apa kok sama yang ini sama yang di Expander? Kalau Expander kan Iya, iya. inverted begini Iya, nih. inverted. No. Kalau ini kan yang Biasa. bilangnya biasa lah. Mm. Bedanya ini sama tipe yang itu apa? Kalau yang inverted itu kan emang dia agak lebih berat ya. Cuman kelebihannya itu dia punya kontrol sama bassnya itu lebih deep, lebih ada weight. Cuman butuh watt yang besar. Yang itu. Iya. Cuman kalau misalnya kita ngomong tuh bass tuh pek gitu, remnya tuh pakem banget gitu kayak pakai ABS. Jadi kalau bass dek hilang peng gitu. Bersih gitu. Itu yang membedakan. Tapi bukan berarti yang ini Different jelek. class lah. Oke, kelasnya beda. Beda kelas. Tergantung selera. Tergantung selera lah. Terus tergantung komponennya juga bisa ngangkat apa enggak. Karena yang sekarang ini pakai di SPM dan itu nggak pakai amplifier, nggak pakai tambahan amplifier, makanya dipasangin emang ini. Iya, betul. Biar Yes. efisien. Oke, subwoofernya itu sendiri harganya berapa kok? 3.750 retail price. Oke. Terus yang buat yang inverted itu, yang seri satu lagi yang dipakai di Expander, itu subwoofernya sendiri berapa di? 10 juta itu. Dan untuk audio lovers pasti ada yang nanya kayak gini, aduh mobil gua sedang nih. Nggak, kan kalau di belakang kan gua nggak kosmetik. Dia butuh berapa liter sih kok? 0,75 lah kurang lebih. 0,75. Bisa lah, audio lovers pasti bisa menyiapkan dana dan menyiapkan space-nya untuk di mobil audio lovers. Oke, sekarang lagu terakhir buat audio lovers, gua mau tepatin janji gua. Dari beberapa lagu gue pilih satu lagu. Sekarang kita kasih denger request lagunya lu, gue kasih denger di mobilnya Kotenten. Pakai Spotify ya ini. Ya, ini kita sumbernya pakai Spotify ya, dengerin Polivia.
Nah itu dia audio lovers, requestan salah satu penonton kita. Dia request lagu Bolivia, Playing God. Kalau misalkan ada yang kedengerannya beda ya dari sistem itu, karena kita menggunakan source yang berbeda. Karena kita tadi dengerinnya dari apa? Spotify. Kita dengerin dari Spotify. Silakan berkomentar di bawah untuk kita berdua dan untuk industri audio mobil di Indonesia. Tapi ingat, berkomentarlah membangun. Kok gue ada satu lagi pertanyaan buat Koko. Gini kok, asal tahu aja ini ya. Maksudnya di konten ini gue bisa buktiin ke lo dengerin deh sistem mobil gue kayak begini. Tapi percuma lo kalau pakai barangnya dia, barangnya konten ya kok ya. Tapi pakai nadinya yang jelek, kabelnya yang jelek. Ya, betul. Ini aku punya sistem nih, one system one brand. Jadi semua kabel apa segala macam itu pakai Nanotech semua. Jadi dalam tanda kutip ya matching lah, ini kita udah udah match ya. Terus yang produknya aku jual nih, contoh misalnya kayak di MDSP, ada yang bilang wah kayaknya sih udah diganti-ganti tuh dalamnya. Jadi kalau misalnya ada audio lover yang tertarik, aku copotin barangnya, aku jual aja. Aku ganti aja pakai barang yang baru lagi. Gitu. Jadi gini, intinya gini, barang yang aku nempel, yang aku demokan itu, yang aku jual itu barangnya 100% sama. Gitu. Jadi maksudnya bukannya aku dalam tanda kutip aku kutik dalamnya dibikin dibagusin, enggak. Jadi aku emang jaga kualitas. Barang yang dijual sama barang yang didemoin itu sama identik. Jadi nggak ada yang katanya dicurang. Oh, yang Koko Tenten punya mah pasti dalamnya udah di. Jadi kayak unit demo itu berbeda sama mass production. Enggak. Koko Tenten udah sekali lagi tekenin, barang yang dijual dan barang yang di demo itu identical. Jadi sama. Kalau misalnya ada add-on, maksudnya add-on kayak misalnya DC harmonizer, misalnya ada mungkin RCA harmonizer, itu kan emang perangkat yang menunjang pendukung sistem yang ada gitu. Tapi barang yang adanya gitu, yang dijual kayak DSPM, speaker apa segala macam, ya itu apa adanya aja sih. Oke. Jadi audio lovers yang penasaran atau pengen tahu, pengen dengerin, silahkan kontak Koko Tenten. Dan gue yakin juga Koko Tenten dengan senang hati pasti introduce barangnya ke lu orang semua. Oke, Koko Tenten sekali lagi thank you. Thank you ya. Udah kenalin Nanotech ke audio lovers dan juga kasih denger media audio untuk dengerinnya. Thank you audio lovers sudah dengerin awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, bye. Oh ya, tadi si Yusak ada nanya, kenapa fitur Nanotech tadi bisa suara mic-nya gampang sekali, kurang lebih naik gitu ya. Naik.